warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Sri Nurmayanti sebagai guru di SD Kartika 29 Bangurejo. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan mewawancarai Ibu guna untuk melengkapi tugas mata kuliah telaah kurikulum dari yang diampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, apakah Ibu bersedia? Insya Allah siap bersedia. Baiklah Bu, sejauh mana pemahaman Ibu tentang kurikulum merdeka? Ya, berhubung di sekolahan ibu itu baru beberapa kelas yang pakai kurikulum merdeka. Nah, baru 4 kelas, yang 2 kelas itu insya Allah tahun ajaran ini. Nah itu menurut Ibu itu belum begitu memahami nian untuk kurikulum merdeka. Karena selama ini yang Ibu ajar di kelas itu masih pakai kurikulum lama K13. Nah, jadi tapi sedikit tidaknya Ibu sudah sedikit memahami untuk kurikulum merdeka itu. Baiklah, selanjutnya pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka. Nah itulah kalau menurut Ibu pandangan untuk kurikulum merdeka itu dia menekankan kepada pendidik kepada siswa itu, dia menekankan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa itu dalam menghadapi tantangan di masa depan. Maksudnya untuk lebih kreatif, lebih punya kemandirian untuk masa depannya. Misalnya dia tuh punya jiwa apa, punya kelebihan apa. Nah kita bimbing terus anak itu. Ya baiklah, dari kurikulum tersebut perbedaan apa yang paling mendasar yang Ibu rasakan dari penerapan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka? Kalau menurut Ibu, kalau perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka ya, kalau kurikulum 13 itu lebih berfokus pada pencapaian kompetensi dan akademik siswa tersebut. Tapi kalau kurikulum merdeka itu lebih fokus pada pengembangan diri, kemandirian si anak tersebut, si siswa tersebut itu, dan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global siswa tersebut. Tanggapan Ibu dari isu yang sedang beredar saat ini, ganti menteri ganti kurikulum. Kalau menurut Ibu, setiap menteri pendidikan mereka itu semuanya pasti mempunyai tujuan yang baik ya. Mempunyai tujuan yang baik. Nah jadi Ibu selaku guru pendidik itu ya mengikuti aja alurnya gitu. Baiklah, selanjutnya sekolah yang Ibu ajar apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Itulah, sebagian sudah, sebagian belum ya, karena masih beberapa kelas saja yang belum. Baru 4 kelas yang sudah pakai kumer dan 2 yang belum gitu. Tema yang paling sering Ibu pilih dalam penerapan P5 pada kurikulum merdeka? Untuk selama ini yang sudah di sekolah Ibu terapkan itu mendaur ulang sampah. Jadi mendaur ulang sampah itu maksudnya kita melatih anak dan mendidik anak itu memanfaatkan barang-barang bekas. Contohnya itu tadi, misalnya untuk kelas bawah itu kita aja untuk membuat kerajinan tangan, misal mencari botol-botol bekas itu. Nah itu disuruh mencari, kumpulkan di sekolahan, nanti kita ajari botol bekas itu bisa untuk dibuat tempat pensil, bisa untuk dibuat untuk pot kembang, bisa untuk diisi batu-batu atau kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, itu dibuat untuk keterampilan. Nah beda lagi dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi itu
bisa untuk ini pipet-pipet itu atau sedotan yang biasanya untuk SS anak-anak jajan di kantin itu bisa untuk kita kasih dia tugas untuk apa tuh, untuk membuat kerajinan, misalnya dibuat bingkai foto itu bisa gitu, terus dibuat kembang juga bisa pipet itu. Ya, baiklah. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan tentang kurikulum Merdeka? Sejauh ini sudah, walaupun baru sebagian kelas yang belum mengikuti semua, cuman insya Allah untuk seluruh guru yang di SD Ibu itu sudah, karena untuk mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka itu nggak harus di satu tempat ya, karena sudah ada di Google juga ada platform online gitu sudah ada. Jadi sewaktu-waktu kita mau belajar tentang kurikulum Merdeka itu bisa kita buka secara online, kita bisa, jadi nggak terpaku dengan jam yang misalnya besok ada pelatihan atau ada seminar, nggak usah, nggak terpaku di situ. Kita sewaktu-waktu kita misalnya ingin mendalami itu tentang kurikulum Merdeka atau masih ada belum yang kita pahami, bisa kita langsung buka secara online. Baiklah, terkait kurikulum Merdeka, proyek apa yang pernah Ibu lakukan? Untuk selama di kelas, proyek yang sudah Ibu berikan ke anak itu misalnya untuk kelas bawah itu misalnya ke doa-doa gitu. Nah, kadang ke surat-surat pendek gitu Ibu berikan kepada mereka untuk surat-surat pendek. Nah, jadi kebetulan pas ada lomba-lomba, agama gitu kan, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat religi gitu, bisa anak tampilkan walaupun hanya 1 surat, 2 surat gitu. Nah, itu yang untuk proyek untuk yang agama atau yang religi. Terus yang untuk umum, karena satu kelas itu kan nggak cuma satu agama ya yang kita ajar, ada yang non muslim gitu. Nah, kita ini ke anak misalnya kita ajak dia untuk ini buat keterampilan gitu kan, misalnya menggambar atau melukis. Nah, nanti pas ada suatu saat pas ada lomba melukis atau mewarnai, insya Allah anak itu nanti itu timbul bakatnya dengan sendirinya, dia pasti mau ikut ke lomba tersebut. Terkait dengan profil belajar Pancasila, profil mana yang sering Ibu terapkan dalam pembelajaran? Untuk itu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini misalnya untuk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya yang seagama ataupun yang non agama, kita kasih arahan kepada dia. Misalnya pas waktunya sholat, dia sholat, waktunya dia beribadah, maksudnya ya dia tetap beribadah. Sudah itu misalnya dia melatih untuk berakhlak yang baik ya, misalnya berteman dengan sesama teman yang seusia ya, yang lebih tua, ataupun bertemu dengan guru, itu kita kasih arahan kepada anak itu, misalnya anak kalau ketemu dengan gurunya itu ya setidaknya kita mengucapkan salam. Nah, ataupun ini kita tegur sapa, dari mana Bu? Sebenarnya guru itu nggak ingin dihargai, dihormati, cuman guru itu kan melatih anak, mendidik anak supaya dia misalnya bertemu dengan selain guru juga atau dengan sesama teman atau yang lebih tua, itu kalau di jalan itu biar tegur sapa gitu. Selanjutnya, harapan Ibu dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka? Harapan Ibu untuk dengan kurikulum Merdeka itu mudah-mudahan anak didik itu kedepannya itu biar lebih maju, biar mempunyai kreativitas yang
lebih mandiri untuk dia ke depannya. Selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kalau menurut Ibu itu lebih sesuai ya, karena di situ materinya itu lebih enak dipahami sih, karena misalnya pelajaran IPA itu kan tentang tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah di situ materinya itu kan tentang tumbuh-tumbuhan itu bisa langsung dipraktekkan, misalnya tumbuhan kalau biar supaya subur, kalau misalnya untuk kelas bawah ya, nah tumbuhan itu biar subur itu dimanain gitu. Nah pasti dia kan karena dia belum tahu, kita kasih pengarahan pada dia. Kita itu seperti tanaman bunga di depan kelas kita itu harus dirumput, udah itu harus dikasih pupuk, harus disiram gitu. Nah kalau nggak percaya, yuk kita tiap hari seperti itu, terutama yang piket. Yang piket itu disiram setiap hari gitu. Nah untuk lebih sibuknya lagi kita buat seminggu sekali, pas hari Sabtu kita bawa pupuk kompas dari rumah, dan itu terus kalau pas banyak rumput kita cabutin rumput. Nah insya Allah di situ tanaman kita akan tumbuh subur. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu ya, bagaimana interaksi Ibu dengan siswa selama penerapan kurikulum Merdeka? Interaksi guru dengan siswa itu menurut Ibu itu sangat aktif, sangat dekat, karena di dalam belajar mengajar itu di dalam kelas, misalnya ada anak yang misalnya bertanya, guru menjawabnya. Bahkan kalau ada anak yang pendiam, nah kita deketi. Itu kadang kan kita harus memahami anak tersebut juga. Maksudnya gini loh, kita harus bisa mendekati dia. Ada apa anak itu kok diem, apa dia mau tanya takut, apa gimana, apa dia tuh sakit nggak berani ngomongnya. Jadi di dalam kelas itu antara guru dan siswa itu harus saling kalau bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau ada anak yang malu, kita selalu selalu kita dekati, ajak ngobrol gitu. Bila perlu kita kasih cerita-cerita bagaimana biar melatih dia itu nggak malu, nggak punya sifat malu gitu. Terus yang misalnya kawannya itu selalu kita kasih pemasukan juga. Nah kalau berteman tuh nggak boleh harus dengan seagama atau yang sesama jenis gitu. Jadi kita selalu kasih pengarahan kayak dia, kalau berteman itu harus semuanya ditemani, baik yang non muslim ataupun yang seagama gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu, kecuali beribadah baru ada bedanya. Tapi kalau untuk berteman, apalagi di dalam satu kelas ataupun di sekolah, itu nggak ada bedanya. Kita semuanya berteman, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau misalnya teman kamu ada yang nggak bawa uang jajan, ya kamu kasih. Misal pas kamu jajan, kamu kasih sedikit uang. Nah nanti pas kebetulan kamu tuh lupa nggak bawa uang jajan karena mungkin keburu-buru, walaupun sudah disiapin dengan ibumu atau orang tuamu, kamu lupa. Nah nanti dengan temanmu juga, kalau hubung kamu itu anaknya nggak pelit atau nggak ada perbedaan, itu kamu mesti ngasih dengan kamu gitu. Nah jadi untuk antara guru dengan murid itu alhamdulillah aktif. Bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi di dalam modul yang Ibu buat? Di kelas Ibu
modul yang Ibu masukkan untuk unsur literasi itu mengambil unsur literasi P5-nya, yang mana di situ meliputi tentang mempersiapkan diri untuk dunia kerja anak, yaitu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Maksudnya di sini untuk menerapkan norma-norma Pancasila dalam kehidupan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya itu misalnya tentang gotong royong, terus hidup rukun gitu. Misalnya untuk penerapan gotong royong di sekolah, kalau pas ada jam kerja bakti itu pas gotong royong kita ajak gotong royongnya, misalnya pas membersihkan taman depan kelas, membersihkan rumput di depan kelas, di halaman kelas, dan itu kita ajari caranya itu bagaimana. Dan itu misalnya menerapkan hidup rukun di sekolah, bagaimana untuk menerapkan hidup rukun di sekolah sesama teman, sesama guru itu. Nah, untuk hidup rukun di sekolah itu misalnya teman itu tidak membawa pensil atau lupa membawa pensil. Nah, kita tanyakan kepada anak siapa yang bawa pensil 2. Nah, dia disuruh minjamkan atau kita ajari untuk saling pinjami gitu. Jadi itulah salah satu contoh hidup rukun di sekolah gitu. Nah, ada lagi misalnya dengan guru gitu. Nah, dengan guru bagaimana dia berinteraksi hidup rukun dengan guru di sekolah, yaitu tadi tidak dosan-dosannya guru itu untuk mengajari tegur sapa setiap bertemu dengan siswa itu tadi, kita ajari untuk mengucapkan salam, untuk menegur gitu. Ya, ada tambahan terakhir masukan yang Ibu berikan kepada kami sebagai calon guru. Untuk pemasukannya yaitu bersemangat ya, tetap bersemangat untuk melatih menjadi calon guru, dan juga lebih sabar-sabar menghadapi anak didik kalau sudah menjadi guru, karena menjadi guru itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di situ sangat butuh kesabaran, apalagi pas mendapati anak yang suka nangis, yang suka manja, yang super aktif, yang butuh perhatian. Di situ banyak karakter anak, apalagi kelas SD ya, anak SD itu banyak berbagai macam karakter di situ yang mungkin di situ belum begitu banyak kita jumpai di waktu kita selama di masyarakat. Jadi untuk calon guru Mbak Laras ini tetap semangat dan sabar dalam dalam mendidik anak kalau sudah menjadi guru gitu. Anak didik maksudnya ya, kalau sudah mendidik anak didik di sekolah itu harus semangat dan butuh kesabaran, itu harus ditanamkan di jiwanya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.